Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rumah Kuburan Dendam Arwah Sarti. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hey, siapa kamu yang berani datang melepaskan tawananku? Suara iblis jelmaan Pak Leo tiba-tiba muncul yang diiringi juga dengan kemunculan arwah Sarti. Tinggalkan manusia itu. Dia harus membayar perbuatan ayahnya terhadapku. Arwah Sarti menimpali. Aku adalah hamba Allah yang akan membasmi makhluk jahat seperti kalian, jawab Kiai Abdullah. Suara tawa kedua makhluk hina itu menggema di seluruh ruangan rumah itu. Berani sekali makhluk lemah sepertimu mengancam kami, seru iblis jelmaan Pak Leo dengan mata yang memerah. Secepat kilat iblis itu mencekik leher Kiai Abdullah. Kuku tangannya yang tajam menggores leher Kiai muda tersebut. Sementara itu, arwah Sarti kembali membawa tubuh Pak Sumarto yang sedang tergeletak tidak berdaya. Iblis jelmaan Pak Leo sungguh kuat. Matanya terus melotot dan menekan leher Kiai Abdullah. Wajah Kiai Abdullah memerah karena peredaran darah di wajahnya tidak berjalan dengan baik akibat cekikan makhluk tersebut. Dalam keadaan itu, tangan Kiai Abdullah terus memegang tasbih dan hatinya terus berzikir memohon bantuan dari Sang Khalik. Kiai Abdullah terus melantunkan zikir dalam hatinya, meminta bantuan dari Maha Kuasa agar bisa terlepas dari tekanan iblis jelmaan Pak Leo. Allahu Akbar, seru Kiai Abdullah dan mendorong iblis itu hingga terpental jauh. Tangannya kemudian memegang lehernya yang tengah terluka sambil membaca ayat suci dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Luka di leher Kiai Abdullah sembuh seketika. Kurang ajar. Berani sekali kau. Akan kuhabisi nyawamu sekarang juga, ujar iblis jelmaan Pak Leo yang tidak terima atas kekalahannya. Iblis itu pun kembali melesat dan menyerang Kiai Abdullah, namun masih bisa dihindari. Semua kekuatannya sudah dikerahkan untuk melawan Kiai Abdullah, tetapi tetap saja iblis itu tidak mampu menandingi kekuatan ayat suci Al-Quran yang terus dilafadzkan oleh Kiai Abdullah. Iblis terkutuk sepertimu tidak akan bisa menandingi Sang Pencipta, seru Kiai Abdullah. Dialah yang menciptakanmu dan alam gaib ini, maka dia pula yang akan menghancurkanmu, lanjut Kiai Abdullah mengingatkan siapa pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Akulah penguasa dan pengendali alam semesta ini. Iblis itu terus saja menyombongkan dirinya. Kita lihat saja nanti, ujar Kiai Abdullah yang kemudian mulai berzikir lagi dan membaca ayat kursi. Panas. Panas. Apa yang kau lakukan padaku? Hentikan bacaanmu. Sakit. Panas. Suara iblis itu berteriak kesakitan.
Kiai Abdullah terus melantunkan zikir dan ayat kursi hingga iblis jelmaan Pak Leo itu terbakar dan menjadi abu. Alhamdulillah. Kiai Abdullah menelungkupkan kedua telapak tangannya. Ia meletakkan di wajahnya sembari mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Yang Maha Kuasa. Dia kemudian mencari Pak Sumarto yang tadi sempat dibawa hilang oleh arwah Sarti. Ya Allah, bantu hamba menemukan Pak Sumarto kembali. Panjatan doa Kiai Abdullah. Mata Kiai Abdullah kembali mengarah ke arah guci yang sudah dipecahkan tadi. Dia melihat sesuatu di lantai itu. Iya, lantai di samping tangga di mana guci itu berdiri tegak sebelum akhirnya dipecahkan oleh Kiai Abdullah. Astagfirullahalazim, ujarnya dengan wajah yang kaget. Kiai Abdullah berlari sekencang mungkin ke arah pohon besar di mana portal gaib itu dibuka. Ya Allah, semoga hamba tidak terlambat, serunya sambil terus berlari memasuki portal alam gaib tersebut. Dari balik cahaya samping pohon besar itu, muncullah Kiai Abdullah yang baru saja memasuki alam manusia kembali. Dia melihat Pak Darwis yang masih duduk bersila melafadzkan ayat kursi, sedangkan Bu Retno terus berjalan mondar-mandir sembari menggigit kuku tangannya yang menandakan bahwa dia tengah sangat khawatir. Pak Darwis, bangunlah, saya sudah kembali, sapa Kiai Abdullah. Mendengar suara itu, Pak Darwis pun membuka mata dan berdiri, yang disusul oleh Bu Retno mendekati Kiai Abdullah. Pak Kiai, bagaimana? Di mana suami saya? Tanya Bu Retno penuh harapan kalau Kiai Abdullah membawa suaminya kembali dari alam gaib. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Bu. Iblis itu telah mengulur waktu. Suami ibu ditahan di dalam rumah ini, bukan di alam gaib. Mereka telah melakukan tipu daya, ujar Kiai Abdullah dan bergegas memasuki rumah angker itu. Pak Darwis membuka pintu depan rumah itu dan Kiai Abdullah berlari ke arah guci di samping tangga. Dia mulai berzikir dan membaca ayat suci. Dengan tangannya yang dikalungi tasbih, ia memecahkan guci tersebut. Bu Retno memekik kaget melihat banyak sekali darah yang keluar dari guci tersebut. Sama dengan Bu Retno, Pak Darwis pun juga sangat terkejut melihat banyak simbahan darah dari guci itu. Darah apa ini, Pak Kiai? Tanya Bu Retno dengan panik. Ini darah suami ibu, jawab Kiai Abdullah yang tengah bersimbah darah karena membersihkan serpihan guci tersebut. Apa? Bu Retno kaget dan tubuhnya terkulai lemas mendengar jawaban dari Kiai Abdullah. Suami ibu ada di bawah lantai ini. Iblis itu telah menguburnya di sini, ujar Kiai Abdullah lagi. Jadi Pak Sumarto sudah mati, Pak Kiai? Tanya Pak Darwis penuh dengan kebingungan. Hanya Allah yang berhak mencabut nyawa manusia, Pak Darwis. Sekarang mari kita gali lantai ini, jawab Kiai Abdullah. Bu Retno masih terkulai lemas. Ia takut suaminya akan tiada melihat banyaknya darah segar yang bersimbah di lantai. Ya Robbi, tolonglah suami hamba. Tolong ya Rob. Doanya penuh harapan, meski sejatinya sangat kecil kemungkinan Pak Sumarto bisa selamat. Sementara itu, Kiai Abdullah dan Pak Darwis sedang berusaha menggali lantai tanah tersebut. Pak Darwis, tolong ambilkan linggis. Kita harus segera bongkar lantai ini.
seru Kiai Abdullah dengan gelagat tubuh yang tegang. Pak Darwis dengan sigap berlari menuju dapur untuk mencari linggis atau alat apapun yang bisa digunakan untuk membongkar lantai di mana tubuh Pak Sumarto terkubur. Sementara itu, Bu Retno hanya bisa menangis dan berdoa memohon keselamatan untuk suaminya. Ini, Pak, ini linggasnya Pak Kiai, ujar Pak Darwis yang bergegas datang membawa linggis di kedua tangannya. Kiai Abdullah dan Pak Darwis kemudian menggali lantai tersebut hingga terlihat sekelebat rambut Pak Sumarto. Ayo, gali terus Pak Darwis, jangan sampai kita terlambat, ujar Kiai Abdullah sembari terus menggali di sekeliling tubuh Pak Sumarto. Pak Darwis menjawab dengan sebuah anggukan dan kembali melanjutkan penggaliannya. Beberapa menit kemudian, setengah dari tubuh Pak Sumarto sudah terlihat. Kedua laki-laki itu mengerahkan semua tenaganya untuk terus menggali hingga seluruh tubuh Pak Sumarto bisa diangkat. Ketika hendak mengangkat tubuh yang sudah terkulai lemas itu, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang hingga membuat baju yang menempel di tubuh mereka bergoyang keras. Angin dari mana ini? Ucap Pak Darwis yang hampir bersamaan dengan Bu Retno. Amankan Pak Sumarto, dia masih hidup, tapi nadinya sudah sangat lemah, ujar Kiai Abdullah yang tengah memegang pergelangan urat nadi Pak Sumarto. Kiai Abdullah berjalan melawan arah angin yang sedang berembus kencang sembari berzikir dan membaca ayat kursi. Dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Abdullah mampu menghentikan angin tersebut. Pak Darwis, gali kembali liang itu, temukan kepala Sarti, seru Kiai Abdullah sambil menuju ke arah liang tempat tubuh Pak Sumarto terkubur. Dengan sigap Pak Darwis kembali ke liang itu dengan menggalinya. Pak Kiai, saya menemukannya, ujar Pak Darwis sambil mengangkat sebuah tengkorak kepala dengan tangan kirinya. Hei, hentikan, jangan sentuh kepalaku. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari tengkorak yang sedang dipegang Pak Darwis. Hah! Sontak saja Pak Darwis berteriak dan melemparkan tengkorak tersebut. Merasa kaget dan takut, Pak Darwis berlari ke arah Kiai Abdullah. Jangan takut Pak Darwis, iblis tidak akan pernah bisa menang. Allah akan selalu melindungi hambanya yang setia, saud Kiai Abdullah. Suara tawa tengkorak itu menggema di seluruh penjuru rumah tersebut. Sekarang Pak Darwis pergilah, gali tanah di samping pohon besar portal gaib, ambil potongan tubuh Sarti dan bakar, perintah Kiai Abdullah. Baik Pak Kiai, jawab Pak Darwis dan berlari keluar menuju arah yang ditunjukkan Kiai Abdullah. Berhenti, seru tengkorak yang sedang melayang di ruang depan rumah tersebut. Sontak Pak Darwis menghentikan langkahnya. Jangan berhenti dan jangan melihat ke belakang, teruslah berlari dan gali segera, perintah Kiai Abdullah kembali. Pak Darwis terus berlari mendengar suara seruan Kiai Abdullah. Tak sedetik pun ia melihat ke belakang. Pandangannya lurus ke arah pohon besar itu. Kurang ajar! Tengkorak itu terbang hendak mengejar Pak Darwis, tapi masih bisa dihalau oleh Kiai Abdullah. Dari kejauhan tampak Pak Darwis sudah mulai menggali tanah yang langsung diperintahkan Kiai Abdullah. Sementara itu, tengkorak itu masih berperang dengan Kiai Abdullah. Pak Darwis akhirnya menemukan potongan tubuh Sarti yang sudah menjadi tulang belulang. Dia mengangkat tulang belulang itu
dan hendak membakarnya. "Tidak! Tidak!" teriak tengkorak tersebut. Dan dengan secepat kilat, ia berhasil meloloskan diri dari Kiai Abdullah yang kemudian melasat ke arah Pak Darwis. "Ah!" Suara pekikan Pak Darwis. Ternyata tengkorak itu menggigit leher Pak Darwis. Kiai Abdullah dengan cepat berlari ke arah Pak Darwis. Namun naas, tengkorak itu berhasil menyatukan tubuhnya yang belum sempat dibakar oleh Pak Darwis. Sekarang ia merubah wujudnya menjadi iblis yang sangat-sangat menyeramkan. Tubuhnya berubah menjadi setengah ular sanca. Kepalanya dipenuhi dengan ular-ular sanca kecil yang melekat, persis seperti Medusa, dewi ular yang menjadi kepercayaan bangsa Yunani kuno. Tatapan matanya tajam dan lidahnya mendesis membuat suasana semakin mencekam. "Astagfirullahaladzim, astagfirullah." Suara Kiai Abdullah yang mengucapkan istighfar melihat perubahan tengkorak Sarti menjadi sosok ular yang sangat mengerikan. "Kalian semua akan jadi santapanku." Suara desisannya semakin keras. Sementara itu, Pak Darwis masih tergeletak lemas dengan darah yang terus mengucur di lehernya. Ia terus mengerang kesakitan. "Pak Kiai, tolong saya." Suaranya lirih melemah sambil memegangi lehernya yang berlubang. "Berzikirlah Pak Darwis, niscaya Allah akan menolongmu. Saya harus melawan makhluk itu," ujar Kiai Abdullah yang dengan cepat berlari ke arah makhluk itu. Pak Darwis mengikuti arahan Kiai Abdullah. Dia membangunkan tubuhnya dan duduk bersila. Ia mulai bersikir dan meminta kesembuhan dari Yang Maha Kuasa. Dan benar saja, dengan izin Allah, luka di leher Pak Darwis sembuh seketika. "Ilmu apa yang kau gunakan? Kenapa semudah itu kau bisa menyembuhkan dia?" tunjuk iblis jelmaan Sarti kepada Pak Darwis yang hendak berdiri. "Kekuatan Allah tidak akan pernah tertandingi," jawab Kiai Abdullah. "Pak Darwis, segera bawa Pak Sumarto dan istrinya pergi dari sini," seru Kiai Abdullah. Pak Darwis mengangguk dan berlari ke arah Bu Retno dan suaminya. Ia kemudian bergegas membopong tubuh Pak Sumarto yang terbaring lemas tidak berdaya. "Hati-hati Pak Darwis," ucap Bu Retno sambil membantu membopong. Melihat itu, tatapan Sarti tajam memandangi mereka. "Dia sudah menjadi budakku. Kemanapun kalian membawanya, aku bisa menemukannya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untukku sebagai ganti dosa yang dilakukan ayahnya padaku." Tawa iblis itu mulai menggema, menunjukkan rasa kepuasan dalam dirinya. Sontak mereka menghentikan langkahnya mendengar ucapan iblis itu. "Jangan dengarkan dia. Pergi sekarang juga," seru Kiai Abdullah dengan nada tinggi yang meyakinkan mereka pun melanjutkan langkahnya. Iblis Sarti pun murka melihat itu. Dengan cepat ia mengibaskan ekornya ke tubuh Kiai Abdullah. Kiai tersebut meloncat kilat menghindari serangan dari iblis tersebut. "Kau iblis ular telah memanfaatkan korin dari tubuh yang dipenuhi dendam untuk mencelakai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunimu dan akan menghunuskanmu dari alam dunia dan alam gaib ini," ancam Kiai Abdullah. "Itu tugas iblis, mengusik mereka yang penuh dengan dendam," sahut iblis tersebut. Tanpa berpikir panjang, Kiai Abdullah mulai melantunkan ayat suci Al-Quran.
Sadar akan hal itu, iblis ular tersebut melilitkan ekornya ke tubuh Kiai Abdullah. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak bisa tertandingi. Perlahan ekor iblis ular yang melilit tubuh Kiai Abdullah langsung memerah. Iblis itu berteriak kesakitan. Ia berusaha melepaskan lilitannya, namun ekornya melekat erat di tubuh Kiai Abdullah. Dia kemudian merubah wujudnya menjadi seekor ular sanca utuh, tetapi tetap tidak bisa melepaskan dirinya dari tubuh Kiai Abdullah. Niat ingin melilit dan membunuh Kiai Abdullah, malah dialah yang terbakar. Panas, teriaknya. Ampun ya Allah, teriaknya lagi. Rupanya iblis itu mulai sadar atas kekuatan Sang Pencipta. Tetapi tak ada ampun bagi iblis yang hendak mencelakai manusia. Iblis ular itu terus berteriak kesakitan hingga tubuhnya habis terbakar. Alhamdulillah, ucap syukur Kiai Abdullah kepada Sang Pencipta. Saat itu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Kiai Abdullah terlihat sangat terletih menghadapi makhluk tersebut. Dia berjalan tergopoh-gopoh, menyongsong gelapnya jalan menuju perkampungan. Ia ingin segera tahu bagaimana keadaan Pak Sumarto. Apakah beliau masih hidup atau tidak selamat, mengingat kondisinya yang sudah sangat lemah tidak berdaya. Assalamualaikum, ucap Kiai Abdullah ketika ia mulai memasuki pintu rumahnya. Pak Kiai, tolong suami saya. Kenapa suami saya jadi seperti ini? Suara Bu Retno terbata karena sesungguhan tangis yang tak hentinya menangisi kondisinya suaminya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kiai muda itu duduk bersila di dekat tubuh Pak Sumarto yang terkapar lemas. Lingkaran matanya menghitam dan bola matanya melotot tajam, seolah mau keluar dari ruangnya. Nafasnya mulai tersendat, seperti orang yang sesak nafas berat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ucapnya berkali-kali. Mungkin ini sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa untuk Pak Sumarto. Sekarang beliau sedang mengalami sakaratul mautnya. Mari kita berdoa bersama agar Pak Sumarto melewati ini dengan mudah, ucap Kiai Abdullah menambahkan. Tidak, tidak Pak Kiai. Bukannya Pak Kiai bilang tadi kalau Allah akan membantu? Seru Bu Retno dengan nada tinggi dan sesenggukan. Bu, tidak ada yang bisa melawan kehendak Sang Pencipta. Mungkin ini yang terbaik bagi Pak Sumarto. Beliau telah melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyerahkan nyawanya sebagai penebus kesalahan orang tuanya. Perjanjian yang dilakukan suami ibu telah melanggar syariat. Dia lupa bahwa kekuatan Tuhannya tidak tertandingi. Seharusnya beliau memohon pertolongan padanya, bukan menyerahkan hidupnya pada makhluk hina itu. Itu sebabnya Allah mempersulit sakaratul mautnya. Terang Kiai Abdullah panjang lebar. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni suami hamba, ujar Bu Retno yang masih menangis sendu sambil memeluk kedua anaknya. Bu, tolong ambilkan air zam-zam di kamar itu, seru Kiai Abdullah pada istrinya. Istri Kiai Abdullah mengangguk sambil menatap Pak Sumarto dengan tatapan penuh hibah. Kasihan sekali keluarga ini, gumamnya sembari berjalan
memenuhi perintah sang suami. Apa tidak ada yang bisa Kiai lakukan untuk menyelamatkannya? Tanya Pak Darwis yang juga duduk di dekat tubuh Pak Sumarto. Kiai Abdullah hanya menggelengkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, datanglah istri Kiai Abdullah membawa sebotol air zam-zam dan menyerahkannya kepada Kiai Abdullah. Dengan membaca suci Al-Quran, Kiai Abdullah kemudian mengusapkan air zam-zam ke wajah Pak Sumarto. Tak menunggu waktu lama, Pak Sumarto kemudian memejamkan matanya. Lingkaran hitam di matanya pun menghilang seketika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Kiai Abdullah yang disusul Pak Darwis. Mendengar itu, tangis Bu Retno dan kedua anaknya pun pecah. Papa, bangun Pak. Tangis ketiganya di samping jasad Pak Sumarto. Papa, bangun. Jangan tinggalin Mikail. Nanti Mikail main sama siapa kalau Papa meninggal? Pak, ujar anak 10 tahun yang seolah paham dengan keadaan itu. Nadia pun memeluk jasad ayahnya dan menangis histeris. Sudah sayang, sudah. Mungkin ini sudah takdir yang harus kita terima dengan lapang dada. Kita harus ikhlaskan keberikan Papa ya nak, ujar Bu Retno dan kembali memeluk kedua anaknya. Meski begitu, air matanya tetap mengucur deras membasahi pipinya. Ibu yang sabar. Semua ujian yang diberikan Sang Pencipta tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya, ucap Kiai Abdullah menenangkan. Ajak adikmu keluar dulu ya sayang. Mama mau ngomong sebentar dengan Pak Kiai, perintah Bu Retno pada Nadia. Dek, udah jangan nangis ya. Yuk, kakak temenin kamu main di luar, ujar Nadia menenteng tangan Mikail keluar. Nadia berjalan memegang tangan Mikail. Ketika sudah berada di balik pintu depan, dia mengusap sisa air mata di pipinya sambil tersenyum bengis dengan tatapan tajam. Rupanya aura jahat Arwasarti ketika Nadia kesurupan beberapa waktu lalu masih ada yang tersisa dan melekat di tubuhnya. Bukankah sudah kukatakan kalau Raga dan Sukmaga di sini sudah menjadi milikku? Gumamnya pelan sambil tersenyum. Sementara itu, Bu Retno dan Kiai Abdullah masih membicarakan bagaimana prosesi pemakaman Pak Sumarto nantinya. Mereka tidak sadar bahwa sebagian aura Jasarti masih melekat di dalam tubuh Nadia. Namun, Pak Darwis menangkap ada yang aneh dari gelagat Nadia ketika ia membawa Mikail keluar dari dalam rumah. Dia pun mengikutinya. Astaghfirullahaladzim, ucap Pak Darwis yang melihat Nadia membawa Mikail tiba-tiba melesat dan menghilang entah kemana. Dia pun berlari masuk dan memberitahu kejadian itu kepada Bu Retno dan Kiai Abdullah. Ya Allah, makhluk apa sebenarnya yang kami hadapi ini? Seru Kiai Abdullah. Bu Retno langsung terkulai lemas. Kenapa hujan ini tidak henti-hentinya menimpa keluargaku? Kenapa? Gumamnya dengan tatapan kosong. Tolong Kiai, selamatkanlah kedua anakku. Tolong, pintanya dengan penuh memelas. Saya akan berusaha menyelamatkan anak-anak ibu.
teruslah berdoa. Insya Allah, Yang Maha Kuasa akan membantu, jawabnya dengan penuh keyakinan. Pak Darwis, bantulah Bu Retno mempersiapkan pemakaman suaminya. Saya akan kembali ke rumah itu. Rumah itu harus dibakar. Kembali Kiai Abdullah mendatangi rumah iblis tersebut. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, dia kembali membuka portal gaib yang ada di samping pohon besar. Namun sayangnya sudah tidak bisa dibuka. Tiba-tiba Kiai Abdullah teringat akan tempat terkuburnya Pak Sumarto di dalam rumah itu. Dia pun berlari dan membuka pintu depan. Kiai Abdullah mendekati lubang yang digalinya dengan Pak Darwis dini hari tadi. Kiai Abdullah mulai membaca beberapa ayat suci untuk membuka portal gaib dari lubang tersebut. Dan benar saja, lubang itu mengeluarkan cahaya merah menyala. Tanpa berpikir panjang, Kiai Abdullah melompat ke dalam lubang tersebut dan melesat masuk ke alam gaib, di mana iblis itu membawa kedua anak Bu Retno. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa alam gaib itu persis sama dengan rumah tersebut. Namun bedanya sekarang adalah hawanya dan cahaya rumah tersebut menjadi merah menyala yang sangat mengerikan. Lama Kiai Abdullah mencari kedua anak Bu Retno. Semua ruangan dalam rumah itu dibuka satu persatu, namun kosong. Sekarang ia beranjak ke kamar yang seharusnya menjadi kamar Nadia di alam nyata. Kiai Abdullah membuka pintu kamar terakhir dari rumah itu. Astagfirullahaladzim, ucapnya tenang karena sudah menyerahkan keselamatan dirinya pada Yang Maha Kuasa. Dia melihat Nadia dengan wajah mengerikan dan rambutnya cak-cakan. Kuku tangannya sangat tajam, sedang mengelus kepala Mikael yang tengah tertidur di pangkuannya. Iblis itu mulai menyadari kedatangan Kiai Abdullah dan berbalik menatapnya tajam. Berani kau masuk ke rumahku? Kau tidak akan bisa keluar, seru iblis itu mengancam dengan nada suara yang menekan. Aku tidak takut dengan ancamanmu, karena Tuhanku lebih kuat darimu. Baginya kau tidak ada apa-apanya, karena dialah yang menciptakanmu. Timpal Kiai Abdullah menjawab ancaman yang dilontarkan sang iblis. Suara iblis itu mengerang kesal. Lepaskan raga anak itu, kembalikan mereka padaku. Kalau tidak, perintah Kiai Abdullah yang dipotong iblis tersebut. Kalau tidak mau apa? Kau iblis jahat yang harus dibasmi. Iblis itu menidurkan Mikail dan kemudian bangun melesat di depan Kiai Abdullah. Jangan coba-coba kau ambil kedua anak ini dariku. Mereka sudah menjadi milikku, ujarnya dengan mata yang melotot tajam mengancam. Kalau gue berani, ayo lawan aku dengan wujud aslimu dan lepaskan raga anak itu. Tantang Pak Kiai memancing iblis itu agar keluar dari tubuh Nadia. Sadar akan pancingan itu, si iblis pun menolak. Dia tahu kalau yang dilawan adalah Kiai yang cerdas dan kuat. Tidak, aku tahu. Kau hanya memancing agar aku keluar dari tubuh anak ini, dan kau akan mengambilnya dariku. Tidak semudah itu kau tipu aku, lanjutnya. Terbukti bahwa kau ternyata makhluk lemah yang hanya membutuhkan tubuh seseorang untuk hidup. Kiai Abdullah mengejek sambil berusaha memancing kemarahan iblis tersebut. Mendengar ejekan Kiai Abdullah, iblis itu pun akhirnya terpancing. Kurang ajar, beraninya kau menghina aku. Aku tidak lemah, aku iblis terkuat, ujarnya penuh kemarahan.
Matanya berubah merah dan iblis itu pun keluar dari tubuh Nadia. Nadia pun jatuh terkapar. Melihat pancingan berhasil, Kiai Abdullah dengan cepat menarik Nadia dan menidurkannya di sebelah Mikail. "Kau memang iblis yang lemah, yang bodoh," cecar Kiai Abdullah yang sekarang berbalik menghadap iblis tersebut. "Dasar manusia hina, berani sekali kau menipuku. Akan kubunuh kau." Iblis itu pun melesat mencekik Kiai Abdullah. Namun saat mudah dilepaskan. Benar yang dikatakan Kiai tersebut. Iblis itu lemah tanpa merasuki tubuh manusia. Dengan mudah Kiai Abdullah melawan iblis tersebut. Hanya sekali pukulan tasbih yang dilakukan Kiai Abdullah, iblis itu langsung terpelanting. "Ah!" Suaranya kesakitan karena tinju Pak Kiai. Iblis Sarti mencari celah untuk kembali merasuki tubuh Nadia di tengah pergulatannya dengan Kiai Abdullah. Tetapi Kiai Abdullah tak memberikan celah sedikit pun kepadanya. "Kenapa kau tidak bisa melawanku tanpa tubuh anak itu? Hah?" Tunjuk Kiai Abdullah pada Nadia yang tengah terlentang. Iblis Sarti hanya akan menjadi kuat jika merasuki tubuh Nadia. Karena umurnya hampir sama dengan Nadia ketika ia dibunuh dan ada darah Santoso yang mengalir di tubuh gadis belia itu. "Kau terlalu meremehkanku." "Hah!" seru iblis itu dan kembali melesat hendak menancapkan kuku tajamnya di kepala Kiai Abdullah. Namun semua itu terhenti ketika Kiai Abdullah mulai melantunkan ayat kursi dan surah lainnya. Iblis itu kembali terpental jauh. "Allahu Akbar!" ujar Kiai Abdullah keras dengan melemparkan tasbihnya ke tubuh iblis tersebut. Seketika iblis itu terbakar dan ia pun terus berteriak kesakitan. Tak menunggu waktu yang lama, iblis itu sudah hangus terbakar. "Alhamdulillah," ucap syukur Kiai Abdullah. "Rumah ini harus segera dibakar agar sisa-sisa kekuatan iblis itu hancur dan tidak bisa menghidupkannya kembali," gumam Kiai Abdullah sendiri sembari berjalan menuju tubuh kedua anak Bu Retno yang tengah terbaring tak sadarkan diri. Kiai Abdullah kemudian mulai berzikir dan mengusap wajah keduanya, yang akhirnya menyadarkannya mereka. "Pak Kiai, kita di mana ini? Kenapa semuanya merah?" tanya Nadia yang sudah mulai tersadar. Sementara Mikail masih mengucek matanya, seolah baru bangun dari tidur yang panjang. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kita harus segera pergi dari sini," seru Kiai Abdullah. Kiai cerdas itu pun membawa mereka keluar dan menuju portal gaib yang sudah dibuka di lubang samping tangga. Mereka bertiga akhirnya keluar dari alam gaib tersebut dan berjalan keluar dari rumah itu. Di luar rumah sudah ada Bu Retno dan beberapa warga yang baru selesai memakamkan Pak Sumarto. Nadia dan Mikail berlari ke arah Bu Retno. "Mama!" Keduanya langsung memeluk Bu Retno. "Kalian gak apa-apa?" tanya Bu Retno sambil memeriksa tubuh kedua anaknya dan kemudian memeluk mereka kembali. "Pak Darwis, rumah ini harus segera dibakar agar iblis itu tidak bisa lagi kembali," ujar Kiai Abdullah. "Kami setuju Pak Kiai. Banyak teror di rumah ini. Tiap malam warga tidak berani melewati jalan ini," ucap salah satu warga yang mewakili warga lainnya. "Benar kata para warga Pak Kiai. Rumah ini juga sudah memakan korban," timpal Pak RT. "Kalau begitu ayo
Kita bakar rumah ini sekarang juga, saut Pak Darwis yang sudah membawa dirijan solar di tangannya. Beberapa orang warga pun juga membawa benda serupa, karena sebelum berangkat ke rumah itu untuk menyelamatkan kedua anak Bu Retno, Kiai Abdullah sudah memerintahkan rumah itu dibakar ketika ia kembali dari alam gaib. Saya udah usul bapak-bapak, ujar Kiai Abdullah. Bagaimana kalau setelah rumah ini dibakar, kita bangun masjid di sini untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di sini? Insya Allah, jika kita bangun rumah ibadah di sini, kampung kita akan aman dari gangguan iblis. Lanjutnya, para warga serempak setuju dengan usul Kiai Abdullah. Akhirnya mereka pun mulai membakar rumah itu. Seiring dengan hangusnya rumah tersebut, aura jahat yang menyelimutinya juga perlahan menghilang. Bu Retno, adik ipar saya akan mengantar ibu pulang ke kota besok. Sebaiknya istirahatlah dulu di rumah saya, ujar Kiai Abdullah sembari berjalan pulang bersama para warga. Keesokan harinya, mobil Kiai Abdullah sudah terparkir di halaman rumah. Bu Retno dan kedua anaknya sudah siap pulang ke kota, dan adik ipar Kiai Abdullah akan mengantar mereka. Bu, jangan menghilang karena kejadian itu. Sempatkanlah untuk menjenguk makam suami ibu, ujar Kiai Abdullah. Tentu Pak Kiai. Terima kasih atas bantuan Pak Kiai yang sudah menyelamatkan kedua anak saya. Insya Allah, setelah saya sampai ke kota, saya akan mentransfer dana untuk pembangunan masjid di tanah itu sebagai wujud terima kasih saya. Lanjutnya, Kiai Abdullah dan istrinya beserta Pak Darwis mengantar kepergian Bu Retno. Beberapa bulan kemudian, kini akhirnya masjid sudah selesai dibangun dan sudah mulai ditempati beribadah dan mengaji. Dan akhirnya kampung itu sudah mulai aman dan damai. Tidak ada gangguan arwah dendam lagi. Kini semuanya sudah selesai. Walaupun Bu Retno harus kehilangan suami yang teramat dicintainya, tapi ia mencoba untuk mengikhlaskan semuanya. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.